Dusun Bulak terletak di Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Dusun Bulak terdiri dari 2 RW yaitu RW 11 dan 12 dan 4 RT yaitu RT 21, 22, 23, dan 24. Di Dusun Bulak terdapat aspek dalam bidang pendidikan yaitu PAUD Kumojoyo. Selain itu, Desa Tuksono mendapat predikat sebagai Desa Mandiri Budaya karena Tuksono sendiri masih menjaga kelestarian budaya aslinya seperti karawitan, ketoprak, hingga oglek. Oglek sendiri merupakan kesenian asli Tuksono, lebih tepatnya dari Dusun Bulak yang diciptakan oleh Bapak Noto Sunaryo. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Bulak adalah petani, peternak, dan pengrajin. Dusun Bulak kaya akan potensi sumber daya manusia yang dapat membangun Dusun Bulak ke depannya. Di antaranya UMKM seperti produksi tahu, keripik pisang, cilok, peyek, jamur tiram, warung bakso dan mie ayam, makaroni, bumdes Tuksono, hantaran pernikahan, hingga kerajinan seperti Raphael Craft. Nama saya Risa Ayu Puspitawati, nama usaha saya Gria Pradisa Hantara. Usaha yang saya rintis itu mulai dari Desember 2017 sampai sekarang. Tahun 95, dia cuma dari kecil-kecilan. Langsung dulu ada yang ngewangi itu dulu, tapi sekarang jualan sendiri. Di sini tuh mulainya setelah menikah. Jadi sebelumnya emang istri udah punya bisnis juga. Jadi setelah menikah itu melanjutkan sekitar tahun 2018. Sejak setahun yang lalu mulai dari nol. Iya. Saya itu merintis dari nol, Mas. Semenjak tahun 86 itu buruh bikin tahu. Itu dulu upah baru satu hari itu 500 rupiah sampai tahun sekitar 90, tahun 1990 itu naik menjadi 1.000 rupiah buruh bikin tahu. Lalu pada tahun 93 itu mulai jualan tahu produksi sendiri itu di Yogyakarta. Pertama dulu karena kami pengepul bahan baku buat kerajinan, Mas. Terus kebetulan pada waktu itu tahun itu kedatangan tamu turis dari luar negeri dan membawa sampel kerajinan berupa tas yang bahan bakunya dari kami. Terus kami berinisiatif terus membuat kerajinan seperti itu, Mas. Dan hingga kini terus berkembang menjadi beberapa model kerajinan, Mas. Ini sejak tahun 2019 akhir, dari nol. Soalnya awalnya itu cuma modal 100-an media itu. Jadi usaha ini mulai sekitar tahun 2018 lah, Mas. Jadi saat itu ibu saya yang di Gorontalo itu datang ngomongin ke saya, Mas, kalau kamu kerja ikut orang terus, nanti setelah keluar repot loh kamu. Nah, gitu. Saya bilang ya gitu aja jawab. Wah, di luar dugaan 2 bulan kemudian beliau datang lagi dari Gorontalo, sudah membawa seorang pembantu, dan kami dibukakan warung bakso dan ayam, ditunggu selama 2 bulan. Saya terpaksa harus keluar dari pekerjaan
ketika saya dimodali, Mas, saya nggak bisa berbuat apa-apa, ya sudahlah. Akhirnya saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya di PNPM Mandiri Pedesaan yang sudah saya geluti selama 16 tahun. Awalnya cuma coba-coba kan untuk dikonsumsi sendiri, tapi nyoba jual ke warung, titipan ke warung, ternyata laku juga. Dari awal cuma mungkin 1 warung lah yang dititipin, kalau sekarang sudah mungkin 20-an warung sudah ada. Saya Mulyoto, alamat saya di Bulak Tuksono. Kemudian saya menjabat sebagai Direktur Utama BUMDes Binangun Sejahtera Tuksono. Keinginan dari dulu sejak sekolah itu udah punya cita-cita pengen punya usaha sendiri. Terus yang kedua, bapak itu dulu kerja di penjamuran, jadi banyak dikit udah ada bekal gitu loh. Saya dimintai tolong sama teman, saudara, dan tetangga. Tapi itu memang benar-benar pure sosial saya. Lalu saya didukung oleh suami, ternyata suami mendukung, ini kok bagus buatanmu, nah kenapa ini tidak jadikan usaha kamu. Nah mulai dari itu suami mendukung, saya jadikan usaha gitu. Jadi benar-benar saya juga belajarnya dari internet, dari otodidak saja, meluangkan inspirasi saya. Kedelai itu kami impor karena kedelai lokal di sini langka, jarang ada kedelai lokal impor, banyak impor. Itu direndam sekitar kurang lebih 3-4 jam. Setelah mengembang, nek cara Jawane medho itu langsung dicuci bersih, terus digiling. Habis itu terus direbus sampai mendidih, dikasih air sampai mendidih, lantas disaring supaya ada sari kedelainya. Sari kedelai dicampur dengan cuka makan dulunya, tapi sekarang udah nggak pakai cuka, terus namanya kecutan. Pertama kali dulu pakai cuka, tapi dari itu kan udah ada airnya, pakai air tahu, itu namanya kecutan. Setelah dicampur dengan kecutan itu kan menggumpal. Kalau Mbak sama Mas kemarin lihat, susu kedelai dicampur dengan kecutan kan bisa menggumpal. Setelah menggumpal agak bening-bening, nanti ditutup biar awet panas. Nanti kalau sudah mengendap, sudah bening, itu sudah tidak kelihatan ada padanya yang ngerampul, mengambang, itu udah mengendap padanya, terus diambil airnya. Setelah habis airnya tinggal padinya, sarinya itu yang dibikin tahu itu dicetak, jadilah tahu. Pisang dikupas kulitnya, dicuci biar bersih ini dari apa, mulut atau ini dari getahnya, terus dicuci. Nanti setelah selesai dicuci, tinggal kita manasin minyak, langsung digoreng di atas minyak, pakai masahnya di atas minyak yang sudah panas. Itu bahannya pakai tepung terigu sama tapioka, itu dimasak jadi satu, diuleni gitu. Beli bahannya dulu, berupa makaroni yang mentah. Nah itu setelah itu kita goreng biasa, itu sekitar 30 menit, 20-30 menit. Kemudian kita campur bumbu, langsung kita packing. Nah, baku ada serbuk kayu dicampur komposisi lainnya, terus dikemas, di
oven lalu dibibit. Untuk soto ya prosesnya ya sudah tinggal karena soto ayam, jadi ya kalau pagi tinggal menggoreng ayam, mempersiapkan kaldu dan lain sebagainya. Tapi untuk semua kuah kami tetap menggunakan skengkel, jadi tulang kaki sapi yang bisa mengeluarkan kuah yang menjadi sedap. Kemudian mie ayam, kalau mie ayam minyak saya beli di pasar. Nah kemudian kalau ayamnya itu bikin sendiri. Pagi beli ayam di pasar, kemudian dicincang, nah kemudian oleh istri saya dimasak. Nah kalau baksonya itu saya bikin sendiri, tapi tidak setiap hari. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, tergantung kalau habis. Nah saya ke pasar, di sana ya membeli daging, membeli tepung dan lain sebagainya. Kecuali bumbu-bumbu dipersiapkan dari rumah, kemudian digiling di sana sampai rumah. Saya buat bakso, dicocoti begitu, jadi sehingga menjadi bakso. Tergantung pemesanan mas, kita kalau misal pemesanan banyak, ada yang misal pesanan 30.000, 10.000, kita sebar dibawa pulang, kita sebar ke pengrajin yang di rumah mas. Tapi kalau untuk pemesanan lokal misal sekitar 10 piece, 20 piece atau sampai 50 piece kita bikin sendiri, produksi di sini sendiri. Nah mas, onten model kap lampu, terus tas, terus basket ngoten iki, terus wall decor, hiasan dinding, terus cermin mas, mirror itu, sarung bantal, terus apa ya banyak mas, placemat itu, tatakan buat di meja, tatakan piring. Dulu jenis sifat pinjam itu merupakan satu-satunya usaha BUMDes. Tapi seiring berkembangnya waktu, berjalannya waktu, alhamdulillah saat ini BUMDes sudah memiliki beberapa usaha. Yang pertama pengelolaan Pertasop. BUMDes juga punya andil di Pertasop ini, punya invest di Pertasop. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan PPD Kecamatan Sitolo berkaitan dengan pembayaran rekening air dan pajak. Dan kemudian yang ketiga, membuka fotokopi. Jadi usaha fotokopi dan alhamdulillah sekarang sudah mulai jalan. Dan yang paling baru ini adalah berusaha dalam pengelolaan pasar desa, pasar Nyonyol di Tusono. Pasar Sentolo sama arah pasar Latas. Kalau pasarnya rata-rata di Pulau Jawa, di daerah Jakarta, Bekasi itu paling banyak. Tapi pernah ada juga temen itu pesan dari Hong Kong, kita kirim sama ke Mesir juga pernah. Oh ya, untuk pemasarannya mas, kemarin ya sempat sampai ke Argentina, ke luar negeri, terus ke Prancis juga, ya, gitu. Eropa ya, terutama Eropa, dan kalau Timur Tengah, Turki itu Timur Tengah. Nah, gitu. Terutama ya ini cari bahannya kalau nanti pas musim kemarau itu biasanya sulit karena tidak ada pisang daerah sini. Yang kedua, tantangan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk cari tambahan modal karena ini nitip, jadi jangka waktu mungkin 1 minggu baru setelah laku baru kita narik ini penjualannya. Nah, untuk usaha ini ya harapannya bisa lebih maju mas, dan bisa lebih dipasarkan di beberapa negara mas, untuk kemajuan di sini dan memberi lapangan pekerjaan buat warga-warga sini mas. Mudah-mudahan produksi tahu saya itu bisa meningkat karena di akhir-akhir ini ya kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, tergantung pemasaran. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa bagus, bisa banyak yang pesan. Syukur-syukur nanti ada orderan yang lebih banyak, siap melayani.
semoga bisa lebih berkembang. Jadi tujuan kita tuh sebenarnya pengen buka lapangan kerja buat orang-orang di sekitar sini, juga buat anak-anak muda biar ada kerjaan. Jadi manfaatnya bisa lebih luas lagi lah. Saya bisa bermanfaat untuk orang lain selama saya masih bisa, dan harapannya memudahkan semua kalangan yang akan mempunyai hajat, terutama dalam pernikahan, itu lebih mudah, lebih praktis, tidak terlalu ribet. Itulah UMKM yang ada di Dusun Bulak. Semoga kedepannya UMKM di Dusun Bulak dapat bertumbuh dan terus berkembang sehingga dapat memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, khususnya Dusun Bulak.